Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, haitsu qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan larangan-larangannya, diantaranya jual beli dan aktivitas yang lain, untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dakwah dan perjuangan kita, karena atas dakwah dan perjuangan beliau, kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas dakwah dan perjuangan beliau, kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mewasiatkan kepada diri sendiri serta kepada panjenengan sedaya untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemarin pada tanggal 8 Desember 2024, Syekh Muhammad Al-Fuli yang lahir, yang besar di Timur Tengah, yang satu negara dengan Suriah, yang satu negara dengan Mesir zaman dahulu, itu memberikan 3 pernyataan setelah Suriah merdeka. Dan di antara 3 pernyataannya, beliau bersumpah demi Allah
kiamat sudah dekat. Kalau jenengan perhatikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perang akhir zaman, kalau jenengan lihat dan perhatikan konflik-konflik yang akan terjadi di Timur Tengah, yang pusatnya Timur Tengah itu adalah Suriah, di mana ketika menurut sejarah, ketika mau menaklukkan Suriah, mau menaklukkan Palestina, maka Suriah terlebih dahulu ditaklukkan, dan butuh 2 tahun untuk menaklukkan Palestina setelah menaklukkan Suriah. Oleh karena itu, setelah Suriah merdeka dari penjajahan rezim Bashar Assad yang gembira, itu bukan hanya warga rakyat Suriah, tetapi warga Gaza pun mereka gembira dengan berita merdekanya Suriah dari penjajahan rezim Bashar Assad. Seolah-olah warga Gaza itu melihat fajar, matahari mau terbit, atau ibarat puasa, seolah-olah warga Gaza itu melihat bahwasanya sekarang sudah sore, sudah asar, sebentar lagi mau berbuka puasa. Maka warga Palestina, warga Gaza sangat gembira sekali dengan berita merdekanya negeri atau rakyat Suriah. Dan alhamdulillah sekarang Palestina sedang gencatan senjata, meskipun sementara dan semoga permanen. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita lihat fenomena, kita perhatikan keadaan di sekitar kita. Jadi sekitar tahun 2017 sampai sekarang, peristiwa-peristiwa besar, bencana-bencana, musibah-musibah besar terjadi dan nggak selesai-selesai. 2017 itu ada peristiwa, yaitu 2 aksi damai 212. Jadi peristiwa ini sempat booming, sempat dilihat oleh negara-negara yang lain. Kok sampai bisa rakyat Indonesia berkumpul di Monas dalam satu tujuan saat itu? Ini sangat histeris sekali, belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai negara-negara tetangga mencontoh, meniru warga Indonesia. Setelah itu sempat redup, muncul lagi peristiwa besar, yaitu COVID-19. Dengan peristiwa COVID ini mampu memporak-porandakan segala urusan dunia, bahkan haji, jangankan umroh, haji saja sempat ibaratnya tidak stabil. Sampai-sampai di Sedayu Lawas, di desa saya, itu pernah terjadi, sempat menegangkan. 1 hari meninggal sampai 22 hari, 22 orang 1 hari. Jadi hampir setiap jam itu mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata tetangga sebelah kita meninggal dunia, tetangga sebelah kanan meninggal lagi. Kayaknya hampir kita menunggu giliran saja. Pernah mencekam saat itu. Ya, dan alhamdulillah, dan bahkan sempat ada pengumuman lagi di Jakarta, vaksin yang ketiga mau diberlakukan. Tentu kita yang pekerjaan kita sebagai pekerja swasta, bukan pegawai negeri, tentu sangat capek sekali, sangat bingung bagaimana mendapatkan nafkah. Yang ngajar di musola-musola sudah banyak yang tutup. Ini tentu sangat capek sekali, menegangkan.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah COVID-19 selesai bersamaan dengan peristiwa yang besar pula, yaitu perang Rusia Ukraina. Saya tidak mengatakan apakah virus itu munculnya dari Ukraina, wallahu alam. Yang jelas alhamdulillah COVID-19 hilang bersamaan tadi dengan perang Rusia Ukraina. Perang Rusia Ukraina belum selesai, ternyata meluas lagi perang Israel dengan warga Gaza. Perang Israel dan Gaza belum selesai, maka meluas lagi Israel dengan Iran dan Lebanon, dengan Yaman, dan terakhir peristiwa Suriah, dan yang terbaru kebakaran yang melanda di Amerika Serikat. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang sangat besar dan nggak selesai-selesai terjadi terus. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, 7 Oktober 2023 adalah awal tanda-tanda hari kiamat, adalah awal tanda-tanda hari akhir. Peristiwa ini betul-betul mengejutkan, tidak terduga, karena dunia sudah melihat seolah-olah Israel itu sudah di atas angin, kekuatan mereka tak terbatas, dana tak terbatas, senjatanya pun canggih. Jadi seolah-olah nggak ada yang bisa melawan Israel. Subhanallah, 7 Oktober 2023 warga Gaza melakukan perlawanan yang terkenal sampai sekarang. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di awal-awal masa perjuangan, di awal-awal masa dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi berada di Madinah bersama para sahabatnya. Saat itu jumlah sahabat masih sedikit, jadi kondisi umat Islam saat itu masih lemah. Maka Islam itu masih berada di Madinah saja. Kalaupun perang, mungkin Nabi hanya bisa melawan orang Quraisy saja atau daerah sekitar. Padahal di belakang itu ada kekuatan yang besar yang menguasai dunia zamannya Nabi, yaitu masih ada kekuatan superpower Persia dan Romawi. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan bisyarah itu kabar gembira, memberikan peristiwa yang akan terjadi dengan petunjuk dari Allah tentunya, untuk memberikan semangat kepada sahabatnya. Jadi meskipun kondisi saat ini kecil, tenang sahabatku, suatu saat Islam akan menang. Mungkin di zaman sekarang kita kelihatan Islam masih lemah, tapi tenang, ada kabar gembira dari Nabi. Kelak di akhir zaman umat Islam masih diberi Allah kesempatan untuk menang sekali lagi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, memberikan bisyarah kabar gembira kepada sahabatnya, latuftahanna, sungguh kalian akan membebaskan Konstantinia, yaitu Istanbul, Turki. Ini dikasih semangat. Padahal saat itu masih lemah kekuatannya, tapi diberi kabar gembira, tenang, suatu saat kita akan menaklukkan Konstantinopel, Turki. Falani mal amirha, sebaik-baik pemimpin saat itu adalah pemimpin di zaman itu ya terbaik saat itu. Walani mal jaiswa, dan sebaik-baik pasukan di zaman itu ya pasukan saat itu. Ternyata benar kabar dari Rasulullah SAW ini. Akhirnya Konstantinopel ditaklukkan oleh umat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, Nabi memberikan bisyarah lagi kepada sahabatnya supaya semangat, tenang, meskipun sekarang lemah, tenang, ada kabar gembira, ada wahyu dari Allah. Ini peristiwa di Gaza.
Jadi subhanallah, luar biasa hadis ini, merinding kita. Gaza yang saat itu belum mengenal, belum di bawah kawasan daerah Islam, Gaza yang saat itu belum mengenal dakwah Islam, kok bisa ya Nabi tahu kalau suatu saat Gaza akan terjadi seperti ini? Ini tentunya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan di dalam hadis sahih, hadis riwayat Tabrani di Mu'jam Al-Kabir, disahihkan oleh Syekh Albani, juga dalam riwayat yang lain dari Ahmad dengan lafaz yang berbeda dihasankan pula oleh Syekh Albani. Jadi hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala hadzal amri," sesungguhnya awal urusan ini, sesungguhnya awal dakwah ini adalah nubuwah wa rahmah. Dakwah pertama kali adalah kenabian, dipegang Nabi. Wa rahmah, sudah jelas kalau dakwah dipegang Nabi pasti rahmat, karena adanya Nabi pasti dikasih rahmat oleh Allah. Juga karena sifatnya Nabi itu adil sesuai dengan Al-Quran, maka dakwah Nabi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan setelah Nabi meninggal kepemimpinan, tsumma yakunu khilafatan wa rahmah, kemudian akan menjadi khilafah wa rahmah, yaitu setelah Nabi Muhammad meninggal dilanjutkan oleh khilafah. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga, yang keempat Ali. Ada yang menghitung sampai 5, ini kadang-kadang, yaitu Al-Hasan bin Ali. Jadi khilafah ini juga disebutkan warahmah. Kenapa? Karena kepemimpinan mereka itu sifatnya adil, sehingga kepemimpinan mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah kepemimpinan mereka meninggal, selesai, dilanjutkan dengan tsumma yakunu mulkan warahmah. Kemudian akan terjadi kepemimpinan dengan sistem bentuk kerajaan dan rahmah, yaitu dinasti Umayyah, bukan lagi khilafah, karena saat itu pemerintahan itu sifatnya turun-temurun, diwariskan kepada anaknya, bukan khilafah lagi, tetapi masih mending rahmah. Kenapa? Karena masih adil, sehingga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah selesai pemerintahan ini muncul lagi tsumma yakunu mulkan adudun, kemudian akan menjadi pemerintahan kerajaan yang menggigit, maksudnya kerajaan yang kokoh, kerajaan yang kuat, yang kadang-kadang pula jadi tidak terlalu dolim, tidak terlalu adil, sehingga bentuknya bukan rahmah lagi, mulkan adudun. Yang dimaksud hadis ini yang mana? Para ulama berbeda pendapat. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya ini adalah kepemimpinan setelah Turki Utsmani runtuh. Jadi setelah Turki Utsmani runtuh, terbentuklah kerajaan-kerajaan yang banyak di Arab. Ada kerajaan Arab Saudi, ada kerajaan Mesir. Jadi sekitar tahun 40-an, tahun 50-an, 1950 Indonesia merdeka, itu banyak kerajaan di Timur Tengah. Kemudian setelah itu akan terjadi lagi tsumma yakunu jabariyatan wa qaswah. Kemudian akan terjadi kekuasaan yang semenang-menang, kekuasaan yang keras, sangat zalim sekali, sangat sulit sekali keadaan ini. Ini kemungkinan besar terjadi di zaman kita. Coba lihat Suriah, seperti apa? Suriah itu Gaza yang sekarang yang
korbannya sekitar terbaru ini mungkin sekitar 47.000 atau kurang lebih 50.000 lah yang gugur. Atau kalau di total sejak zaman dulu Palestina yang gugur, yang korban hanya kurang dari 1 juta. Tapi kalau warga Suriah itu sudah lebih dari 1 juta yang meninggal, yang dibunuh oleh rezim Bashar Assad. Bahkan pemerintahan Bashar Assad ini sampai menyuruh warganya mengatakan la ilaha illa Bashar Assad. Ya kayak Fir'aun sampai menyuruh katakan tidak ada Tuhan selain Bashar Assad. Jadi yang macam-macam tembak bunuh. Ada penjara yang bernama penjara Setnaya ini, yang masuk penjara ini kemungkinan besar nggak akan lolos, pasti mati. Hanya 1-2 yang selamat. Jadi kejam banget nih. Ini terjadi di zaman kita. Dan alhamdulillah kemarin runtuh rezim Bashar Assad, merdeka negara Suriah. Maka semoga saja fase ini memang betul-betul berakhir. Maka kemudian apa yang terjadi? Tsumma yakunu ar-ribatu fi sabilillah. Kemudian akan terjadi ribat di jalan Allah. Jadi ribat itu apa maknanya ribat? Ribat itu robato, menjaga. Maknanya penjagaan perbatasan. Akan terjadi penjagaan perbatasan. Maksudnya apa? Kemungkinan besar akan terjadi peperangan besar yang mengguncangkan dunia Islam, yang akan mengguncangkan negara Arab. Maka sehingga terjadi penjagaan perbatasan. Ketika ada perang, pasti suatu negara itu akan mengirim tentaranya untuk menjaga perbatasannya. Kemudian wa inna afdhala jihadukum ar-ribat, sesungguhnya sebaik-baik jenis jihad kalian adalah ribat. Wa inna afdhala ribatukum al-asqalan, dan sesungguhnya sebaik-baik ribat kalian adalah terjadi di Asqalan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mana al-Asqalan itu? Asqalan itu adalah Gaza. Gaza adalah bagian dari Asqalan. Gaza adalah bagian dari wilayah yang besar di Palestina yang bernama Asqalan. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Jadi kalau ditanya Imam Syafi'i, min aina jita, dari mana engkau datang? Dia menjawab, dari Asqalan. Jadi Gaza itu bagian dari Asqalan. Luar biasa. Jadi peristiwa Gaza ini sudah diberitakan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Subhanallah, kita sudah berada di ujung, di akhir hadis ini. Maka oleh karena itu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, semua tanda-tanda hari kiamat itu semuanya, segalanya akan mulai di negeri Sam. Sam itu adalah Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Jadi keimanan kita sedang teruji. Allah sudah memperlihatkan tanda-tandanya kepada kita. Apakah kita ini mau menutup mata, malah apakah kita mau memperhatikan, melihatnya, dan supaya untuk kita ambil pelajaran, supaya kita bisa muhasabah diri, memperbaiki diri. Oleh karena itu jamaah sholat Jumat rahimakumullah, marilah kita muhasabah, memperbaiki diri kita. Sholat kita perbaiki, menuntut ilmu kita perbaiki, dakwah kita perbaiki, pekerjaan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di kesempatan yang akan datang, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal dzalimin,
Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al baqiyata a'malina khairan mimma salafa minha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami' biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.